Ini nanti kalau ketika, saya menjelaskan, terus ada yang ingin bertanya, langsung meninggalkan di kolom chatting juga boleh ya. Jadi tidak harus menunggu selesai baru bertanya. Jadi kalau di tengah jalan ada yang mau bertanya, langsung lewat mikrofon di-on-kan atau lewat chatting boleh. Saya lanjutkan untuk pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang biosintesis protein atau biasa juga disebut dengan translasi. Jadi pada pertemuan pertama kita akan cerita tentang bagaimana senyawa nitrogen bebas ya melalui metabolisme nitrogen, kemudian ketemulah suatu senyawa nitrogen organik atau ion amonium. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana suatu amonium di lingkungan dapat terurai menjadi suatu nitrogen bebas kembali. Nah, ion amonium dalam tumbuhan ini akan diputar-putar atau diubah, ditransfer menjadi suatu asam amino. Dan sebaliknya nanti protein akan terurai, terpecah-pecah jadi asam amino, ya. Protein terurai menjadi asam amino, yang asam amino nanti dapat terurai menjadi suatu senyawa nitrogen organik, entah urea, entah asam urat, entah amonia yang nanti terurai menjadi nitrogen bebas. Nah, suatu protein terurai menjadi asam amino kemarin sudah kita bahas ya. Jadi ini bisa terpecah-pecah oleh enzim protease, endoprotease, peptidase dan lain-lain sampai menjadi asam amino. Nah, asam amino sampai terurai menjadi senyawa nitrogen organik, menjadi urea, menjadi amonia, menjadi asam urat. Itu secara garis besar sudah kita ceritakan. Namun kemarin kita konsen ke mamalia, di mana asam amino diubah menjadi urea dan nanti akan terurai menjadi nitrogen organik. Nah, yang belum kita bahas adalah satu-satunya kebalikannya dari asam amino menjadi suatu protein. Nah, ini yang namanya translasi. Nah, kita cerita sedikit sejarahnya. Jadi mengapa ada protein kalau dalam suatu makhluk hidup, baik itu sel, bakteri, tumbuhan maupun hewan. Nah, protein ini satu-satunya senyawa yang disintesis berdasarkan kode genetik ya. Jadi kalau misalnya karbohidrat, entah itu glukosa, selulosa, glikogen dan lain-lain itu mereka tidak disintesis berdasarkan kode genetik. Artinya apa? Semua tumbuhan, semua manusia, jadi katakanlah semua tumbuhan melakukan fotosintesis menghasilkan glukosa ya caranya sama persis tanpa melihat gen bagaimana di dalam ciri khas makhluk hidup tersebut itu karbohidrat. Nah, lipid pun demikian. Jadi ketika manusia menyimpan jaringan adiposa, hewan menyimpan jaringan adiposa untuk menyimpan lemak dan lain-lain, asam lemak atau fatty acid disimpan, disintesis, disambung-sambung, yaitu secara umum makhluk hidup itu sama. Jadi biosintesis asam lemak, biosintesis karbohidrat membentuk glikogen. Nah, semua makhluk hidup prosesnya sama. Jadi ibaratnya glikolisis, gluconeogenesis makhluk hidup apapun sama tanpa melihat bagaimana ciri khas atau kode genetik. Nah, berbeda dengan suatu protein itu disintesis sesuai dengan apa yang ada di kode genetik. Jadi setiap protein di suatu makhluk hidup itu bisa sama, bisa beda, bisa mirip. Jadi mirip contohnya manusia punya amilase.
alfa amilase. Amilasenya ada di air liur misalnya. Tumbuhan punya amilase. Amilasenya ada di batang. Namanya beta amilase. Sama-sama amilase. Sama-sama bisa mengurai amilum menjadi glukosa, tetapi beda, mirip. Mengapa bisa beda? Karena protein tersebut, enzim tersebut disintesis berdasarkan gen. Jadi kode genetik yang ada di tumbuhan tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita cerita tentang DNA penyimpan kode genetik dari suatu makhluk hidup, itu adalah jadi DNA, urutan DNA panjang ya, mau bakteri, hewan, manusia, dan lain-lain itu sebenarnya adalah rekaman-rekaman untuk membuat suatu protein. Jadi ini kayak semacam blueprint gitu ya, semacam contekan untuk membuat protein. Nah, yang membedakan suatu makhluk hidup satu dengan yang lain, ya karena protein-protein yang dibentuk ini. Karena protein ini nanti ujung-ujungnya bisa mempengaruhi struktur, bisa mempengaruhi proses, ya, bisa mempengaruhi segala macam reaksi-reaksi yang ada di makhluk hidup tersebut. Jadi katakanlah, mengapa sapi bisa makannya hanya rumput saja, tercerna sempurna dalam tubuhnya dan gemuk gitu kan. Nah kalau manusia makannya rumput, kira-kira bisa terjadi. Nah yang membedakan adalah karena enzim-enzim dalam sapi tersebut yang beda dengan enzim-enzim di saluran pencernaan manusia. Nah mengapa beda? Karena enzim-enzim itu diturunkan dari genetik. Nah genetiknya sapi dan genetiknya manusia beda, meskipun sama-sama mamalia. Ya seperti halnya seperti itu. Harimau, kucing itu juga sama-sama mamalia. Mereka selalu makan hewan saja atau karnivora. Mengapa mereka tetap sehat? Sedangkan kalau manusia dibilang kalau hanya memakan hewan saja nanti akan tidak sehat ya kan, kolesterol, jantung dan lain-lain. Karena secara genetik enzim-enzimnya itu memang beda. Nah dari kode genetik itu DNA, jadi DNA itu rekaman aslinya. Mengapa ada bentuk DNA? Mengapa ada bentuk RNA? Karena untuk mudahnya RNA itu cetakan yang mudah dipakai, tetapi dia tidak stabil jika disimpan. Maka untuk makhluk hidup tingkat tinggi, bentuk yang disimpannya bentuknya DNA. Jadi DNA ke RNA namanya transkripsi, RNA ke proteinnya cetakan langsung ke asam amino namanya translasi. Nah biosintesis asam amino itu masuk dalam proses translasi tersebut. Sebagian besar makhluk hidup ya, hewan, manusia, tumbuhan, bakteri, kode genetiknya akan selalu disimpan dalam bentuk DNA ya, kode genetik. Nah, kalau virus ya, virus karena dia bentuknya sangat kecil, maka kode genetiknya bisa berbentuk RNA, bisa berbentuk DNA. Mengapa virus RNA nanti tidak stabil? Ya tidak masalah, karena virus itu juga cell life atau cara bereplikasi sampai hidupnya itu tidak terlalu panjang. Tapi dengan inti RNA, maka virus bisa bereplikasi jauh lebih cepat daripada makhluk hidup yang intinya DNA. Hanya dia kurang stabil. Jadi contoh kalau misalnya virus COVID-19 ya, dia intinya RNA. Maka ketika mau diuji apakah itu benar virus atau tidak, maka kita susah untuk membandingkan RNA asli virus dengan RNA sampel. Maka kita gunakan amplifikasi dulu dengan DNA. Jadi RNA virus ditranskripsi balik dulu atau reverse transkriptase dulu, jadi RT ya, jadi RNA-nya dibalik dulu sampai memperoleh DNA. Nah setelah DNA baru bisa diperbanyak, dicocokkan, makanya namanya RT-PCR. Nah sebenarnya prosesnya ya muter-muter di sini. Sekarang kita kembali ke biosintesis protein yang namanya translasi. Translasi itu adalah
menggunakan cetakan RNA untuk mensintesis protein. Nah, cetakan-cetakan ini yang memberikan kode bahwa untuk ini protein asam amino A, asam amino B, sambang asam amino F misalnya. Transaksi melibatkan suatu sistem. Jadi RNA tersebut, RNA itu bisa dikategorikan menjadi 3 ya. M itu yang apa namanya, ada pesan-pesan atau menyandikan untuk asam amino apa, kemudian ada T itu transfer, kemudian nanti ada R atau ribosom. Jadi ada pesan T, kemudian ada yang mengkatalisis namanya ribosom. Kita akan lihat satu persatu. mRNA atau messenger RNA, kemudian transfer, kemudian ribosom, kemudian enzim-enzim lain yang membantu. Kita lihat M-nya dulu. M-nya itu pada mRNA selalu dibaca dari 5 aksen ke 3 aksen. Apa ini artinya? Jadi mRNA ini isinya nukleotida ya. Nukleotida. Bedanya dengan DNA, kalau ini gulanya adalah gula ribosa. Kalau DNA gulanya deoksiribosa, makanya D sama R. Tapi secara prinsip strukturnya sama. Jadi nukleotida itu terdiri dari gula ribosa. Gula ribosa itu gula 5 karbon ya. Yang nanti terikat dengan trifosfat, jadi P-nya 3. Nah, kemudian ini terikat dengan basa nitrogen ya, terikat dengan basa nitrogen. Nah, mengapa ada istilah 35? Karena satu untai nukleotida ini nanti ketika berikatan dengan nukleotida yang lain, ya, atom karbon nomor 3 akan berikatan dengan atom karbon nomor 5, ya. 5, 3 gitu ya. Dari nukleotida yang lain. Jadi di sini ketemu yang kelima ya. Kemudian ini yang ketiga ketemu nukleotida yang lain lagi. Ini ketemu yang 5 gitu ya. Kemudian yang 3 ketemu yang lain lagi dan seterusnya. Nah, dalam suatu untaian DNA maupun RNA, maka akan dikenal dengan istilah ujung sini adalah ujung 5 aksen. Artinya ini adalah atom karbon kelima dari suatu gula ribosa. Ujung sini adalah selalu gugus 3 aksen. Jadi pesan pada mRNA dibaca dari arah 5 ke 3. Jadi ketika ada suatu ribosom, dia akan membaca dari yang gugus ujung ada fosfatnya. Terus rantai polipeptida yang dihasilkan selalu berasal dari N-terminal dan C-karboksil. Nah, ini agak beda dengan nukleotida. Kalau asam amino itu C ya, ini ujungnya itu COOH, kemudian ujung sini gugus amina. Artinya apa? Kalau asam amino ini dipanjangkan gitu, asam amino itu dipanjangkan, maka akan selalu ini ketemu NH3 ujung-ujungnya. Jadi di ujung sini selalu gugus amino, ujung sana selalu gugus karboksil. COO ini gugus karboksil. Jadi di nukleotidanya itu akan dari 5 ke 3, sedangkan asam amino yang terbentuk akan sininya ujung N, sananya ujung C. Kemudian di mRNA sendiri ada istilah polisistronik, ada istilah monosistronik. Bedanya apa? Kalau organisme prokariot ya, kalau kita eukariot ya, jadi satu
untai mRNA seperti ini, satu untai mRNA bisa berisi beberapa pesan protein. Misal, sini penyandi amilase, sini penyandi protease, sini penyandi lipase dalam satu untai. Jadi begitu untai terurai, bisa jadi 3 protein terbentuk. Itu namanya polisistronik. Namun demikian biasanya kalau organisme eukariot seperti manusia dan tumbuhan tingkat tinggi dan hewan, biasanya satu untai mRNA ya untuk menyandi satu protein tertentu. Hanya kalau kayak bakteri dan virus biasanya agar lebih efektif gitu ya. Jadi satu untai sekalian untuk menyandi beberapa. Jadi kayak satu cetakan bisa untuk mencetak banyak hal. Nah, apa yang dimaksud dengan cetakan di RNA itu? Jadi RNA itu adalah nukleotida yang isinya itu 4 ya. Jadi kalau DNA itu A, T, C, G gitu ya. Jadi apa namanya nukleotida itu hanya 4. Kalau RNA bedanya adalah T-nya jadi U, yang lain sama C, G. Nah, kombinasi ini, kombinasi 4 ini, nah, susunan tiap 3 kombinasi akan menyandikan 1 asam amino. Jadi karena 4 kombinasinya 3, maka kira-kira ada 64 kombinasi. Sedangkan asam amino itu pada umumnya hanya 20. Nah, 3 kombinasi yang menyandi 1 asam amino disebut kodon. Karena asam aminonya 20 saja, kemudian kemungkinan kombinasi ada 64, maka ada beberapa kodon yang menyandi asam amino yang mirip, atau tidak semua asam amino hanya disandi oleh satu kodon. Jadi kodon itu 3 kombinasi nukleotida di RNA tersebut. Pada prokariotik itu translasinya simple, tidak bersela. Kalau pada eukariotik itu ada istilahnya pos, berarti proses translasi dulu, baru nanti ada penambahan karbohidrat, pemecahan, aktivasi, dan lain. Saya kembali ke kodon ya. Jadi kodon itu tadi kombinasi dari 3 nukleotida di RNA ya. Itu ada 64, jadi ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 3, jadi total 64. Yang pertama adalah start codon, jadi ketika ribosom ketemu RNA yang urutannya AUG, maka akan terbentuk suatu protein baru, tandanya start. Kemudian yang lain ya ada yang satu asam amino itu hanya disandi oleh 1, ada yang satu asam amino disandi oleh 4 ya, ada yang 2. Itu beda-beda. Tapi karena 20 asam amino kemudian 64 maka bisa beda-beda. Ada yang 4, ada yang 2, ada yang cuma 1. Kemudian selain start ada yang namanya stop. Jadi kalau ribosom membaca cetakannya ketemu UAA atau UAG atau UGA, maka proses translasinya berhenti. Kalau yang dibaca ini, dia nyari asam amino ini. Gitu. Kalau yang dibaca ini, nyari asam amino ini. Gitu. Jadi menyambung-nyambungkan asam aminonya itu caranya seperti itu. Jadi misalnya ini RNA, kemudian ini AU, CG, AO, CAU, dan seterusnya. Begitu ketemu AUG, ribosom nempel mulai. Katakanlah ketemu GCC, maka akan mencari asam amino ALA. Ya, ketemu GAU akan mencari asam amino ASP misalnya. Terus sambung sampai ketemu UAA misalnya. UAA berarti stop. Nanti akan saya tampilkan contoh ilustrasinya. Ini tadi ringkasannya ya, ada suatu asam amino yang kodenya 1, ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 6.
Nah itu ya kayak apa ya, ya entah gitu ya, entah di sananya gimana. Tapi fakta yang ditemukan adalah ada yang cuma satu, ada yang dua, ada yang empat, ada yang... Kalau menurut Hubble, karena ada yang mirip, ada yang empat, ada yang enam itu, maka menurut Hubble yang penting dua pertama. Tapi ini tentu tidak semua ya, karena kenyataannya ada yang cuma satu apa namanya Gordon. Tapi hanya apa ya, ya kayak gini kan hipotesis peneliti aja. Kenapa kok sama? Kenapa kok sama? Oh kalau pas sama berarti karena yang penting dua bahasa pertama misalnya. Kemudian setelah mRNA tadi urutannya tertentu, kemudian ada yang namanya tRNA. tRNA itu istilahnya RNA yang mencari asam amino. Jadi ketika ribosom membaca, katakanlah ini saya menemukan kode untuk metionin. Siapa yang mencari asam amino metionin? Maka yang mencari adalah tRNA. Ini aktivasinya kita lewati saja. Nah, ribosom itu yang bertugas, jadi tadi ya di proses translasi itu ada M, kemudian T bagian mencari-cari asam amino, kemudian ada R atau ribosom. Nah, ribosom inilah yang menyambung-nyambungkan. Jadi ketika ribosom bilang ini jatahnya asam amino alanin, maka tRNA akan mencari alanin. Nah, ribosom menyambungkan lagi, jatahnya selanjutnya adalah glisin. Nah, tRNA akan nyari glisin. Ribosom menyambungkan lagi dan seterusnya. Nah, ribosom terdiri dari dua unit pada umumnya, yaitu 70S dan 80S. S itu satuan pengendapan ya, kalau protein itu bisa diendapkan dengan garam pada konsentrasi berapa. Nah, ini merupakan suatu aspek penting bahwa ribosom prokariot, bakteri ya, beda dengan ribosom eukariot atau manusia. Sehingga kita mudah membuat suatu antibiotik bagi bakteri tanpa membunuh sel dari eukariotik atau sel kita sendiri. Jadi kalau orang terinfeksi katakanlah tipes, nah kita mudah membuat antibiotik untuk salmonella. Bisa membunuh salmonella, tapi sel kita tidak ikut terbunuh. Karena salah satu aspeknya ribosomnya beda. Nah yang nanti agak susah atau masih sampai saat ini masih kesulitan adalah ketika kita mau membunuh sel kanker. Kenapa susah? Karena sel kanker itu selnya diturunkan dari eukariotik. Jadi selnya itu mirip dengan sel inangnya. Jadi sel kanker itu sel penyakit yang sama persis dengan inangnya. Nah kalau sama persis gimana? Kita membuat senyawa yang racun buat kanker, inangnya juga ikut mati. Makanya mengobati kanker sampai saat ini sangat susah. Tapi kalau mengobati infeksi bakteri mudah. Karena sifat selnya beda. Ribosomnya beda. Dikasih antibiotik yang mampu membunuh ribosom saja sudah langsung. Ini hanya karakteristik ya, ribosom E. coli sangat cepat bisa menyambungkan asam amino 20 detik 300 asam amino gitu kan, sangat cepat. Nah ini prosesnya ada aktivasi, kemudian inisiasi, kemudian elongasi atau perpanjangan. Untuk mudahnya sebentar saya jalankan animasinya.
Mudah-mudahan bisa terlihat ini. Sebentar saya jalankan animasinya. Jadi kita bisa lihat di animasinya sini ya. Yang bawah ini adalah mRNA yang kayak sisir. Yang ketempelan metionin itu tRNA yang mencari-cari asam amino. Kemudian yang warnanya ungu atau pink itu ribosomnya. Jadi ketika mulai mau terjadi translasi, pertama selalu ketemu dengan asam amino dengan kode AUG. Maka akan mencari asam amino metionin. Ketika ada AUG, ribosom aktif. Nah, ketika ribosom aktif, maka ribosom akan membaca kodon atau urutan basa berikutnya di mRNA tersebut. Contoh dalam hal ini, maka kodon yang dibaca selanjutnya adalah CCG. Maka ribosom akan bilang CCG berarti tRNA atau komplemennya apa? Oh, komplemennya ternyata GGC. GGC itu membawa kode asam amino prolin. Maka akan dicarikan asam amino prolin oleh tRNA. Ya, jadi pertama metionin, kemudian sudah disambungkan dengan asam amino prolin. Kemudian setelah kedua asam amino tersebut tersambung, maka ribosom akan membaca kode berikutnya. Apa kode berikutnya? UAC. Nah, UAC apa? Komplementernya AUG. Ini asam aminonya tirosin. Jadi akan ketemu asam amino tirosin, kemudian digabungkan menjadi asam amino metionin, prolin, tirosin, dan seterusnya. Nah, ribosom akan berjalan terus membaca kode berikutnya. Kode berikutnya GAU. GAU asam amino apa? Ternyata asam amino aspartat. Kemudian berikutnya CCG, prolin lagi, UAC, tirosin lagi, GAO, ASP lagi. Nah, terakhir ketemu namanya stop codon. Kalau sudah bertemu dengan stop codon, maka ribosom akan membaca ini selesai. Nah, tandanya ini selesai apa? Ribosomnya terurai. Maka di situ urutan asam aminonya sudah jadi. Jadi itu sekilas bagaimana asam-asam amino itu dapat disintesis atau dapat dibuat berdasarkan dari urutan-urutan yang ada di DNA maupun RNA. Nah, namun demikian tentu seperti asam-asam amino atau protein yang lain itu kita tahu bukan hanya urutannya saja ya, tapi butuh struktur 3 dimensi, butuh ditambah kofaktor dan lain-lain. Nah, proses itu namanya post-translasi. Biasanya itu terjadi di badan Golgi dalam sel. Saya lewati saja. Nah, aspek penting adalah sintesis protein itu dapat dihambat oleh suatu zat. Nah, zat itulah yang akhirnya oleh manusia, oleh kita disebut sebagai obat atau antibiotik. Jadi seperti tadi saya ceritakan, kita dapat mengobati suatu penyakit, infeksi bakteri atau lain-lain dengan menghambat sintesis protein. Contoh antibiotik puromisin. Ini dari jamur. Strukturnya itu mirip dengan ujung T dari RNA. Artinya apa? Begitu terjadi seperti tadi ya, ribosom, ternyata ada antibiotik, dianggapnya T, ternyata gagal karena salah. Kemudian ada antibiotik yang lain yang mungkin kita juga tidak asing, namanya tetrasiklin. Ini akan menghambat sintesis protein dengan menutup tempat pada ribosom. Ribosom tidak mampu mengikat amino. Jadi ketika ribosom
mendapatkan informasi asam amino tertentu, maka dia akan mendapatkan asam amino tersebut dari tRNA. tRNA menempel sehingga bisa disambung. Nah, tempat menempelnya tRNA itu dihambat oleh tetrasiklin. Kemudian antibiotik yang lain, chloramphenicol, itu bekerja dengan mengganggu aktivitas enzim peptidyl transferase. Peptidyl transferase itu sebenarnya mirip dengan ini. Jadi enzim yang terkait dengan penyambungan asam amino satu dengan asam amino yang lain, memindah asam amino dari tRNA ke untaian asam amino berikutnya di ribosom. Kemudian antibiotik sikloheksimid ini menghambat sintesis ribosom, jadi ribosomnya sendiri yang dihambat. Kemudian ini streptomycin mungkin juga tidak asing. Ini ribosomnya terganggu sehingga jadi kayak semacam ribosomnya itu diganggu atau diganjal dengan suatu senyawa. Ketika membaca mRNA akhirnya salah membaca, akhirnya proteinnya tidak terbentuk. Nah, kalau bakteri proteinnya tidak terbentuk artinya segera mati, karena kan metabolisme butuh enzim butuh protein. Kalau proteinnya tidak terbentuk, ya sebentar lagi juga mati semua. Ini salah satu penyakit difteri, menghambat. Nah, kalau tadi antibiotik, tapi kalau ini penyakit ya, penyakit difteri ini menghasilkan toksin, toksinnya protein. Nah, proteinnya itu mengganggu dalam sintesis protein dalam sel. Jadi ada antibiotik yang bekerja dengan menghambat sintesis protein bakteri, namun sebaliknya juga ada bakteri yang membawa racun sehingga ketika kita terinfeksi, sel kita yang diganggu sintesis proteinnya. Mungkin itu untuk pertemuan pagi hari ini tentang sintesis protein. Jadi sebenarnya sintesis protein itu pada intinya adalah menyambungkan asam amino dari suatu protein, di mana apa yang mau disambungkan itu tergantung dari urutan yang ada di RNA. Urutan yang ada di RNA diturunkan dari DNA. Maka protein tiap individu akhirnya berbeda-beda. Mungkin demikian untuk perkuliahan pagi hari ini. Terima kasih.